Selamat pagi anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan. Jumpa lagi kita bersama di dalam bimbingan dan konseling. Tema kita hari ini adalah lulus SMA atau MA, mau kemana ya? Oke, tentunya ada yang memikirkan kuliah studi lanjut, kursus, training, jadi pegawai swasta, pegawai negeri, kerja ke luar negeri, atau nganggur. Nah, ini sering menjadi bahan pertanyaan di dalam pikiran maupun di keseharian kita. Ya, merencanakan kelanjutan studi itu sangat penting ya. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini, tidak bisa dipungkiri ya, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam kehidupan ini, maksud kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya bukan hanya sekedar kita untuk bergaya, melainkan ya supaya kita ketika dalam hal bergaul, kita mendapatkan tempat yang baik, pemikiran yang baik, serta lingkungan yang baik juga. Nah, untuk gambaran skema atau jalur karir SMA atau MA ya, seperti ini. SMA, MA, syarat kelulusan. Lulus atau tidak lulus? Ketika tidak lulus, mengulang paket B. Tentunya untuk sekarang ini, kalian lulus atau tidaknya adalah sekolah masing-masing ya, yang menentukan berkaitan hal ini. Kemudian ketika lulus, kalian kuliah di perguruan tinggi, atau kursus atau training. Nah, sama halnya dengan ketika kalian tidak lulus setelah mengulang paket B, ini misal ya, tentunya tidak ada yang tidak lulus, pasti lulus semua. Kalian tetap sama kuliah di perguruan tinggi, kursus atau training. Dan ketika di perguruan tinggi, kalian ada pilihan lagi, negeri atau swasta. Kalau kursus atau training, kalian dalam bimbingan belajar atau LPK, lembaga pelatihan khusus ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, adapun tujuan bimbingan kita pada hari ini. Tujuan untuk umumnya adalah peserta didik atau konseli memahami tentang seluk-beluk perguruan tinggi serta mampu menentukan pilihan yang tepat dalam melanjutkan studi dan sukses dalam pelaksanaan ujiannya. Nah, untuk tujuan khususnya, peserta didik atau konseli dapat memahami hal yang perlu diketahui dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami cara memilih program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami kiat sukses masuk ke perguruan tinggi. Nah, mau tahu lebih lanjut? Mari kita simak slide yang berikutnya. Nah, sering kita bertanya, setelah lulus SMA, kita mau kemana ya? Ketika SMA, kuliah di perguruan tinggi, bila kursus atau training, kita nantinya akan bekerja atau wirausaha. Ya, setelah bekerja atau wirausaha, kita bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Tetapi ketika kita langsung kuliah di perguruan tinggi, kita langsung akan mencari jurusan yang sesuai dengan diri kita. Mungkin di ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, pertanian, kesehatan, ilmu lainnya. Sospol itu sosial politik ya. Nah, kemudian semuanya ternyata tertuju pada dunia kerja atau dunia usaha. Ya, kalau kita tidak di dunia kerja ya pasti di dunia usaha. Yang nantinya akan berkaitan dengan karir kita. Karir di mana kita setelah berusaha dari sekarang, tentunya karir kita akan kita dapatkan sesuai dengan kerja keras kita saat ini. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian kan sudah dewasa ya.
seringkali pasti ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian. Kalau studi lanjut atau kuliah, program studi yang diminati apa sih? Terus gimana sih prospek masa depan program studi tersebut? Gimana prospeknya? Di mana sih universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademi atau politeknik yang ada program studi yang diminati? Kemudian, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kalau mau mengikuti bimbel atau kursus atau training. Program apa yang dipilih untuk bimbel atau kursus atau training? Kemudian yang kedua, bagaimana prospek masa depannya? Yang ketiga, di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam bimbel atau kursus atau training? Kemudian kalau mau masuk dunia kerja, di mana sih sumber informasi kerja? Terus bagaimana cara merespon informasi kerja? Apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Apa kiat sukses untuk masuk dunia kerja? Bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja? Ya, itu beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kita mau lanjut kuliah, mau kursus atau training atau bimbel, atau masuk langsung ke dunia kerja. Nah, di sini ada panduan studi lanjut ke perguruan tinggi. Entah itu D1, D2, D3, atau S1. D1 sampai dengan D3 itu adalah artinya diplomat. S1 adalah strata 1. Mengapa sih harus studi lanjut atau kuliah? Ini, anak-anak, yang perlu kita ketahui bersama. Agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset kita dalam diri Anda lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Karena kita telah melakukan proses menuju kesuksesan. Ya, dengan studi lanjut kita telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan, baik dengan cara Anda bekerja atau berwira swasta. Yang keenam, aktualisasi di masyarakat. Yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Ya, ketika kalian berpendidikan tinggi, pasti lingkungan kalian atau mungkin sekitar kalian itu biasanya dalam hal pemikiran atau pola pikir itu sederajat atau justru lebih tinggi daripada kalian, sehingga memudahkan kalian dalam hal berinteraksi atau berkomunikasi. Ada 2 jalur pendidikan ya dalam pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan, yaitu S1, S2, dan S3. Kemudian yang kedua, pendidikan profesional. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Yaitu dari D1, D2, D3, D4, atau spesialis. Nah, bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ada yang dinamakan universitas, yaitu suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Kemudian yang kedua, institut. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Kemudian yang ketiga, sekolah tinggi.
Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, akademi. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Kemudian, politeknik. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktiknya ya, kalau politeknik. Perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah. Ya, ini universitas contohnya UI ya, UGM, UNJ, UNJ, Unpad, USRI, UNIP, dan lain-lain. Kalau institut itu IPB, TB, sekolah tinggi itu STPDN, STIS, STP, STIE, dan lain-lain. Akademi itu AL, AU, dan lain-lain. Politeknik contohnya Politeknik UI, Politeknik Unpad, Politeknik UNJ, dan lain-lain. Untuk singkatan universitas ini atau perguruan tinggi ini, kalian bisa searching ya nanti supaya tidak terlalu panjang Bapak menjelaskan. Kemudian perguruan tinggi swasta. Ya, kalau swasta yang mengelola adalah pihak individu atau grup atau yayasan gitu. Kalau universitas misalnya ya UII, Trisakti, Atmajaya, YAI, Muhammadiyah, dan lain-lain. Institut itu ISTA, IT Serpong, IKJ, sekolah tinggi contohnya itu STIE, YKAPN, STIM, STPDMD, akademi itu AA, YKPN, ADVY, AAN, ASMI, Desanta, dan lain-lain. Politeknik itu Politeknik API, Politeknik LPP, Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. Gelar akademik, gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Kalau gelar profesional itu gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. Kalau sebutan profesi, sebutan yang diberikan kepada seorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu. Kalau saya sebagai guru BK, sebutan profesinya kalau mengikuti ya, itu ada namanya konselor, biasanya di kons begitu ya. Kalau gelar akademiknya tuh seperti kalau sarjana pendidikan ya SPD begitu ya, sesuai dengan gelarnya. Kalau yang misalnya murni sarjana ekonomi SE misalnya. Nah, ini hal penting yang perlu Anda ketahui sebagai yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Tentunya kalian wajib untuk mengetahui. Untuk fokus primer ini yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus. Apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan. Nah, ini perlu diperhatikan, apa fokusnya. Kemudian fokus bakat. Kedokteran kah, bisnis, agrobisnis, dan lain-lain. Mana yang fokus bakatmu? Yang ketiga, penjurusan bidang studi atau program studi. Penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki oleh kalian. Sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan kalian ya tentunya. Fokus kemampuan itu baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya ya daya dukung ekonomi keluarga kan. Misalnya fakultas kedokteran kan memang jurusan yang menjanjikan. Tetapi kalau daya dukung ekonominya orang tua itu pas-pasan ya tentunya jangan masuk begitu ya. Pikirkan juga kemampuan kita begitu. Karena akan mendapatkan banyak masalah. Lain cerita kalau orang tua kita memang mampu begitu ya. Dan bisa mencukupi segala sesuatunya. Nah, tips memilih program studi atau jurusan D1 sampai dengan S1. Akademik
Pemahaman tentang program studi. Pahami dulu program studinya, prodi kalau bahasa perkuliahan. Terus yang kedua, kemampuan akademik kamu bagaimana? Jangan terlalu memaksakan diri ya ketika grade kamu mungkin grade-nya B, kamu ingin A begitu kan. Bisa tetapi sedikit memaksakan diri kita begitu. Kemudian yang non akademik menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat kamu. Yang kedua, faktor dan variabel pendukung. Informasinya yang sempurna. Maksudnya sempurna adalah secara detail kamu mencari informasinya dengan baik. Sekarang kan zamannya canggih ya. Di internet banyak informasi berkaitan dengan universitas sehingga kalian bisa membandingkan biaya sana dan biaya sini. Fasilitas sana, fasilitas sini. Beasiswa yang sana dan beasiswa yang di sini. Kemudian yang kedua, lokasi dan biaya. Kemudian ya lokasinya penting, di mana kamu kuliah, biayanya bagaimana, itu perlu dipikirkan. Daya tampung jurusan atau peluang diterima. Bagaimana menurut kamu bisa memastikan diterima atau masih mencukupi daya tampungnya di sana atau tidak? Dan dipikirkan juga masa depan, karir dan pekerjaan. Bagaimana nanti ke depannya kamu sebagai kalau sudah lulus begitu ya. Kemudian tips memilih perguruan tinggi. Yang pertama, reputasi. Ya, dipilih bila mana reputasinya itu ya biasanya sih kualitas lulusannya ya yang dilihat. Metode pengajarannya bagaimana. Dosen-dosen pembimbingnya seperti apa, sarana belajar mengajarnya bagaimana. Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut seperti apa. Ini sangat penting anak-anak. Supaya kita bisa membandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, ini sangat penting kita ketahui reputasinya bagaimana. Kemudian status akreditasi masing-masing program studi. Lihat yang sudah Bapak pernah bicarakan ya. Akreditasinya apa? Kalau C atau B, kalian pikirkan lagi. Lihat prodinya, akreditasinya apa. Kemudian sebenarnya penting juga kamu lihat dulu perguruan tinggi tersebut secara umum akreditasinya apa. Kalian cari yang A, kalau bisa yang A. Kalau tidak ada ya mungkin B ya B lah. Jangan yang C begitu ya. Setelah itu tinggal lihat program studinya yang kamu tuju apa akreditasinya. A, B, atau maka C gitu. Fasilitas pendidikannya seperti apa? Prospek lulusannya bagaimana? Menjanjikan nggak? Nah, penting nih, biaya masuk ke perguruan tinggi. Kamu wajib tahu. Dari sekarang sudah mulai mencari dan menghitung berapa banyak yang dikeluarkan ketika kamu masuk ke perguruan tinggi tersebut. Kemudian fasilitas kegiatan mahasiswa apa saja? Bisa nggak di sana itu kamu sering mempelajari soft skill-nya? Supaya ketika di dunia luar, di masyarakat, kamu bisa mengembangkan diri kamu dengan maksimal gitu. Jaringan kerjasamanya ada nggak di perguruan tinggi tersebut? Jangan-jangan mereka nggak punya relasi. Jadi kalian perlu memikirkan juga cabangnya kemana saja nih untuk kerjasama antar mungkin perguruan tinggi dengan suatu perusahaan atau dengan suatu lembaga tertentu yang memang menjanjikan untuk dalam dunia kerja. Kemudian kalau kiat sukses masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk dapat masuk. Faktor teknis. Ini perlu kita perhatikan ya kalau faktor teknis. Jadi sebelum masuk ke perguruan tinggi, siapkan dulu semua peralatan mendukung. Apa itu? Misalnya kalau alat tulis, ya alat tulis dipersiapkan, lembar jawab yang baik. Bila menggunakan komputer base, biasanya ya kalau sekarang itu biasa dinamakan tesnya karena di masa pandemi dan mungkin zaman mulai atau sudah mulai canggih begitu ya. Ada menggunakan tes namanya CBT, yaitu computer based test begitu ya. Dengan standarnya tesnya menggunakan komputer, jadi jarak jauh bisa. Tentunya kalian harus teliti dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soalnya. Kemudian kalau faktor psikologis tentunya kalian harus siap mental dan menyiapkan diri kalian supaya ketika mengerjakan
soal-soal itu kamu tetap percaya diri dan santai dan tenang. Tentunya kamu sudah mulai belajar dari sekarang ya untuk uji coba tes-tesnya supaya tidak grogi ketika menghadapi soal-soal yang diberikan dari kampus. Yang ketiga, faktor penguasaan materi. Ya, ini tentunya perlu kalian belajar terlebih dahulu kalau ada tes di perguruan tinggi yang kalian akan masuki begitu ya. Kalian minati di sana. Strategi pengerjaan soal juga perlu kalian pelajari. Sering-seringlah membuka informasi di media sosial begitu ya supaya kita juga terus update begitu ya berkaitan dengan soal-soal yang ada. Strategi pemilihan jurusan atau program studi juga sangat penting. Bagaimana kamu strateginya? Dan yang sesuai dengan diri kamu ya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan kawan atau hanya mengikuti tren masa kini, tetapi kamu lihat pemilihan jurusan atau program studinya itu sesuai dengan peluang yang ada di zaman sekarang. Apa yang paling sering dibutuhkan atau diminati oleh suatu lembaga atau misalnya usaha yang akan kamu dirikan atau kamu buat nantinya setelah lulus juga akan sangat berpengaruh dengan pemilihan jurusan tersebut. Nah, ini komponen biaya kuliah. Memang Bapak sering mengatakan bahwa jangan sampai kita memikirkan terlalu dalam tentang biaya kuliah, sedangkan sekarang kan banyak beasiswa. Tetapi ya perlu tetap ada biaya ya. Ya untuk biaya untuk membeli formulir pendaftaran atau ikut tesnya, biaya mengikuti ujian masuk, biaya yang dibayar sekali menjelang masa perkuliahan atau uang pangkal ya yang Bapak sering mengatakan. Biaya yang harus dibayar per semester, biaya perlengkapan kuliah, pena, pensil, penghapus, dan lain sebagainya itu juga harus dipikirkan. Biaya yang bersifat insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya kamu akan membeli sesuatu yang memang perlu dibeli, itu juga harus dipikirkan. Biaya bulanan untuk indekos atau perbelanjaan bulanan. Ya, ada sabun ya, ada membayar uang kos dan lain sebagainya, juga pastikan kalian harus memikirkan. Asrama pun ya kita tetap memikirkan untuk membayar kan. Kemudian biaya hidup sehari-hari termasuk transport ya untuk ke bepergian dari tempat kamu tinggal menuju ke kampus. Kemudian makan di kampus itu kamu hitung juga tiap harinya. Biaya untuk melepas ketegangan atau hiburan ya mungkin sesekali refreshing ya ke pantai mungkin atau ke gunung begitu ya, ke tempat-tempat wisata yang untuk refresh pikiran kita supaya kembali semangat dalam menghadapi perkuliahan. Nah, anak-anak yang terkasih, ingat ya, masa depan atau keberhasilan atau kesuksesan kita, kitalah yang menentukan. Singkirkan ketakutan. Jalan keberhasilan ini adalah milik Anda. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas segala sesuatunya, dan Anda tak menemukan alasan apapun untuk menyalahkan orang lain, di saat itulah Anda menemukan jalan Anda sendiri. Di saat itulah Anda menyadari kebebasan dan hilangnya ketakutan. Hanya Anda yang mampu memikul hidup Anda, bukan orang lain. Bila Anda menganggap hidup adalah suatu tugas, tunaikanlah. Bila Anda menganggap hidup adalah beban, pikulah. Bila Anda menganggap hidup adalah harta karun yang tak terhingga, maka berbagilah. Kerjakan yang terbaik dari diri Anda. Tujuan hidup akan Anda temukan di saat Anda menjalani perjalanan Anda, dan yang terpenting, Anda tak akan menemukan apa-apa bila diam tak melakukan sesuatu pun. Sekali lagi, masa depan atau keberhasilan atau kesuksesan kita, kitalah yang menentukan. Jadi, perjuanganmu yang menentukan suksesmu. Selamat pagi, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan tentunya ingat, kalian sendiri yang menentukan keberhasilan kalian di masa yang akan datang.
Hari ini adalah penentu kalian untuk masa yang akan datang. Sebanyak apapun motivasi yang diberikan kepada diri kita, kalau bukan diri kita sendiri yang memberikan motivasi ke kita sendiri, maka semuanya akan sia-sia. Jadi saya harap berikan motivasi dalam dirimu dan semangat dalam dirimu untuk meraih keberhasilan. Ingat, masa depan, keberhasilan, kesuksesan kita, kitalah yang menentukan.